Tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin fakhril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fiqhan wa ikhlasan fid din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahlan sahla rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ainin wa la aqalla min dhalik wa aslih lana sha'nana kullahu fadhura as-samawati wal ard anta waliyuna fid dunya wal akhirah tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im wa la tukhzina yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi an-niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawa aslafuna as-salihun syai'u lillahi lana wa lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم إن شاء الله في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kaidah yang kedua, halaman 14, al-ibratu fil uqudi lil maqasidi wal ma'ani la lil alfazi wal mabani. Ya, pemahaman dari kaidah ini adalah ibrah dalam akad, al-ibratu fil uqudi, ibrah atau sesuatu yang dianggap dalam akad lil maqasidi wal ma'ani, didasarkan pada maksud dan makna. Didasarkan pada maksud dan makna. La lil alfazi wal mabani, bukan pada lafal dan konstruk kalimat. Jadi ibrah dalam akad didasarkan pada maksud dan makna, bukan pada lafal atau ungkapan atau konstruksi kalimat yang diucapkan. Ya, mungkin untuk pertama awalan kita mendengar kaidahnya seperti ini kurang begitu familiar ya. Insyaallah melalui contoh bisa kita fahami dengan mudah insyaallah. Al-ibratu fil uqudi lil maqasidi wal ma'ani la lil alfazi wal mabani. Jadi ibrah atau sesuatu yang dianggap dalam akad apapun itu didasarkan pada maksud dan makna. Maksud dan makna apa yang diucapkan, bukan pada lafal dan konstruksi narasi yang dibangun seperti itu. Al-uqudu, beberapa akad, jam'u aqdin, jamak dari aqdun. Jadi uqud jamak aqdun. Wal muradu, yang dimaksud akad, an-nasair, yang dimaksud pengertian kaidah ini nggih, an-nasairal uqudi, sesungguhnya semua akad-akad, al-ibratu, yang dianggap atau ibrah, wal amalu, dan amalnya, lima'aniha, pada makna-maknanya uqud, al-maqsudatu minha, yang dimaksud minha dari uqud. Wa tabaddulul alfazi, pergantian lafal-lafal, la yasrifuha, tidak dapat memalingkan pergantian tersebut, ha uqud, anil maqasidi, dari beberapa maksud atau tujuan, allati wudi'at, yang diletakkan atau dibangun, laha uqud, bil wad'i syar'i, sesuai dengan peletakan hukum syariah. Falau qala a'artuka, andai kata ada orang bilang a'artuka, aku meminjamkanmu,
hadhihi daro, rumah ini, kulla syahrin, setiap bulan, bikadza, bayar sekian. Au a'taituka iyyaha bikadza, atau aku berikan kepadamu iyyaha, rumah tersebut, bikadza, dengan sekian harga. Fal awwalu ijarah, yang pertama a'artuka, al awwalu ijarah, akad ijarah, nyewa. Watsani bai'un, yang kedua bai' jual beli. Kita baca dulu sampai akhir ya. Wa yatarattabu, tertib alaiha, atas i'arah dan i'ta, a'artuka dan a'taituka ya. Ahkamul ijarati, hukum-hukum ijarah, wal bai'i, dan hukum-hukum bai' jual beli. Wal hibatu, masalan hibah, idza syturita, jika disyaratkan fiha, dalam hibah, al-iwadu, tukar menukar atau ganti. Akhadzat, maka hibah mengambil hukum al-bai'i, hukmal bai'i, hukum bai' jual beli. Kaman kola, seperti orang mengatakan li akhor, pada temannya, wahabtuka hadza syai'a bikadza, aku berikan ini kepadamu dengan sekian rupiah, misalnya seperti itu. Kan lesehotnya hibah kan, ini seperti itu. Au bisyarti antuk tiani kadza, atau dengan syarat kamu memberikanku sekian kadza. Akhadha hadzal aqdu, akhadha menganggap hadzal aqdu, akad ini, hukmal bai'i, hukum jual beli. Fayuraddu, dikembalikan, al mauhubu, sesuatu yang diberikan, bila aibi, sebab ada aib, idza dhahara, ketika tampak, bihi mabi, dhahara tampak aib, bihi mabi. Wal kafalatu, nanggung, bisyarti adamil mutolabah, ini contoh-contohnya nggih, dengan syarat tidak adanya permintaan mutolabah. Takunu halawa, takunu hawalatan, maka jadi akad hawalah. Hawalah itu ngeligerno utang. Tahu ya hawalah ya? Ngeligerno utang, bahasa Indonesia, memindahkan hutang. Hawalah itu memindahkan hutang. Dulu di pondok Mbak Solihin Suci itu kalau disambang orang tuanya, hiwalah, hiwalah, hiwalah. Keliru itu. Hawalah itu ngeligerno utang, memindahkan hutang. Wal hawalatu, hawala bisyartil mutolabah, dengan syarat diminta atau permintaan, takunu kafalah, maka dia menjadi kafalah. Oke, kita baca dulu, nanti coba kita pahami bersama-sama gitu. Oke, sampai di sini dulu, ila akhirih. Pun kaidah kali ini membahas seputar ini, biar saya enggak diluk, ini tak pegang boleh, diluk agak apa? Iya, kenger ini. Oh, enggak usah kedengaran ya. Ya wis nek ngono. Berarti sangat peka ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ibratu fil uqudil maqasid wal ma'ani, la lil alfadhi wal mabani. Jadi ibrah atau sesuatu yang dianggap dalam akad apapun itu nggih, bentuknya akadnya didasarkan pada maksud dan makna. Pada maksud dan makna yang diucapkan pada saat akad, bukan pada lafal dan susunan narasi yang dibangun. Nonton. Ya. Jadi di sini dijelaskan wal muradu anna sairul uqud al ibratu wal amalu lima'aniha maksudatu minha. Jadi dalam hal akad itu yang dianggap itu bukan zahir apa yang diucapkan, tapi apa maksud atau motif dari apa yang sedang diakadkan. Contohnya gini. Ada contoh a'artuka hadhihi dara kulla syahrin bikadza. Ya, aku pinjamkan rumah ini, a'artuka, pakai sighah i'arah. I'arah itu artinya apa? Meminjam. Aku pinjamkan rumah ini kepada kamu, setiap bulannya bayar 100.000 misalnya. Ada contoh lain, a'taituka iyyaha bikadza, aku berikan rumah ini kepadamu dengan 200 juta. Misalnya seperti itu. Loh,
dalam hal ini masa kok yang dianggap itu yang pertama itu tadi meminjamkan. Dalam hal ini masa yang dianggap kok memberikan, kan tidak. Ya. Maka yang dianggap di sini al-ibratu fil uqudi lil maqasidi wal ma'ani. Jadi ibrah dalam akad didasarkan pada maksud dan makna, bukan pada lafal atau konstruksi narasinya dibangun. Lo kan tadi bilangnya ke saya ngasih, ya wes ini berarti saya ambil kan dikasih dong, ya enggak. Itu kan cuma sekedar bahasanya saja. Ya. Maka di sini dijelaskan a'artuka hadidara kula syahrin bikadza, ya. Itu adalah akadnya ijarah. Ijarah itu akad sewa menyewa. Kan ngoten. Kemudian yang kedua, atau itu ka iya bikadza, aku berikan rumah ini kepadamu dengan harga 200 juta. Kan ada dengan harga 200 juta. Ya, bukan berarti kok itu memang akad ya sudah hibah dikasihkan ke saya, ya enggak. Yang dianggap itu bukan zahir dari lafal yang diucapkan, ya, bukan dari konstruksi kalimatnya itu seperti itu, berarti itu maknanya secara tekstual banget tidak. Tapi makna yang tersirat itu bagaimana? Kan ngoten. Jadi bukan berarti yang pertama i'arah, kemudian yang kedua itu hibah gitu, enggak. Paham nggih? Ada misalnya Alam punya rumah mau dikontrakkan seharga 10 juta per tahun. Bilang ke temannya, "Kilo tak kasih ke kamu 10 juta." Nah, tak kasih ke kamu 10 juta, itu kan akad. Gitu. Masa yang dianggap itu ngasih? Masa al-ibratu fi mithli hadzal mithal, pada contoh seperti ini masuk kok hibah? Kan enggak. Yang dianggap adalah tujuannya, maksudnya. Maksud itu dikontrakkan, ngono loh. Jadi bukan kok zahirnya. Kan gitu. Dengan kata lain, ya wes buat kamu segini dah. Nah, buat kamu sekian lah. Nah, itu bukan ibrah, yang dimaksud di situ adalah maksud dan makna-maknanya, bukan lafal atau narasi asli yang sedang dibangun. Seperti itu, paham nggih? Nyile duwike apa ora? Masuk kok nyile, pinjem terus habis itu dapat 1 menit diambil lagi. Nah, kan ya enggak kan? Jadi kalau hidup terlalu tekstual itu ya enggak baik juga. Nonton. Sudah pernah ngaji bab i'arah, jual minjam kan? Orang kalau meminjam misalnya misalnya saya pinjam buku ini dari perpus. Berarti saya musta'ir, orang yang meminjam. Barang ini saya hanya memiliki manfaatnya saja, tidak memiliki ainul manfaat. Saya hanya memiliki manfaatnya saja kan. Kalau saya hanya memiliki manfaat, maka saya nggak bisa meminjamkan ke orang lain. Butuh izin dari pemilik yang pertama. Itu akad i'arah, ariyah, akad pinjam meminjam. Ngoten. Teman, kalau misalnya dalam satu komunitas seperti ini, barangmu barangku, barangku barangmu, ya napa itu tentu butuh itu ya kesetiaan dan ketulusan yang sangat tinggi. Nggak masalah yang seperti itu, asal dalam hal-hal yang lumrah lah ya. Odol, nggak masalah lah odol. Tapi kalau yang bangsa dalam-dalam jangan, itu bahaya. Nanti ketularan. Ngoten. Wal hibatu masalan, contohnya hibah. Idza syturita fi hal iwadu akhadat hukmal bai'. Tentu saja kalau hibah ada syarat untuk timbal balik, ya sudah aku kasih kamu ini, kamu ngasih aku ini. Ya berarti berarti itu bukan hibah tapi jual beli. Kan ngoten. Au bi syarti antu tiyan bikadza. Oke. Fayuraddul mauhubu bil aibi idza dhahar. Wal kafalah bi syarti adamil mutalabah. Kafalah itu akad nanggung. Dalam fikih itu kan ada kafalah bil badan. Ya, kafalah karena telah kafalah bil badan itu misalnya ada orang punya tanggungan tertentu. Tentu tanggungannya itu kaitannya dengan hukmul adami. Kalau hukmullah tentu tidaklah.
Kalau hukmul adami itu kan naudzubillah kayak misal mencuri gitu. Kalau hukmullah itu kan kayak zina, naudzubillah. Ya itu kan hukmullah. Ngoten. Lah, kafalah nanggung dengan syarat tidak adanya permintaan. Kalau adanya permintaan berarti hawalah, memindahkan hutang. Artinya gini. Misalnya misalnya Alamul punya hutang ke saya. Ya. Alamul punya hutang ke saya. Kemudian Handika, ada yang Handika di sini namanya. Ya. Saya teringat kata Handika. Soalnya kemarin ada kosakata baru ya. Oke. Alamul punya hutang ke saya 10.000. Oke. Lah, kalau akad hawalah itu kan gini. Akad hawalah itu kan Alamul punya hutang saya 10.000. Nah, Handika itu uangnya dibawa. Uangnya Alamul dibawa Handika 10.000. Paham nggak sampean? Ya. Uangnya Handika dibawa Alamul 10.000, uang saya dihutang dibawa Alamul 10.000. Nah, Alamul nggak mau ribet, ya sudah ingin memindahkan tanggungan hutangnya kepada orang lain. Wis, pokoknya sebagai ini muhil, ya beliau kan muhil, orang yang memindahkan hutang, kan gitu. Saya muhtal, yang menerima pemindahan, muhal alaih beliau, nonton. Nah, wis Pak Torik, saya kan punya utang sama 10.000. Nah, ini Handika itu punya hutang ke saya 10.000 juga, ya sudah biar Handika yang berkesampaian. Kalau saya menerima, kemudian beliau juga ridho, seperti Alam juga ridho, kemudian jumlah hutangnya sama, ila akhirih, beberapa syarat, 4 syarat itu terpenuhi, maka terjadilah akad hawalah. Terjadilah akad hawalah dalam hal tersebut. Nah, kafalah nanggung, ya, nanggung itu di sini dituliskan wal kafalah tu bisyarti adamil mutolabah takunu hawalah. Kalau kafalah itu harus dengan syarat tidak adanya permintaan. Tidak adanya permintaan. Ngonten. Wal kafalah bisyarti adamil mutolabah, tidak adanya permintaan, takunu hawalah. Wal hawalatu bisyartil mutolabah takunu kafalah. Kalau misalnya satu satu akad, misalnya gini nggih. Tadi misalnya kok ada permintaan dari sinten Alam, ada permintaan dari Alam. Wis aku sing nanggung utange. Sorry. Sing sapa jenenge Handini. Handika kok Handini. Waduh, ngerubah ke nama cewek lah. Oke, Handika, wis utangnya Alam saya menanggung. Utangnya Alam saya yang menanggung. Seperti itu. Kalau misalnya memang sebelumnya ada permintaan, kalau ada permintaan berarti jadi akad hawalah. Kan gitu. Kalau enggak ada permintaan berarti kafalah nanggung, ya sudah tetap utangnya tetap iki sing nanggung. Kafalah itu nanggung. Kalau dimintakan berarti kalau memang ada permohonan dari siapa? Alam, berarti kan ya memang menjadi hawalah, karena syarat hawalah itu ridhol muhil. Ridhonya orang yang memindahkan hutang. Gitu nggih. Sudah pernah belajar bab hawalah kan ya? Oke, sekilas insyaallah. Faham insyaallah. Ya, insyaallah. Seperti itulah. Ya siapa tahu kita hatam kitab ini nanti ganti kitab fikih lah insyaallah. Nonton. Langsung masuk bab munakahah. Bab inti. Pun wa bai'ul wafa'i, jual beli wafa. Alladzi juwiza, yang diperbolehkan lidharurati karena adanya darurat, indal Hanafiyati menurut Imam Abu Hanifah. Wa huwa bai'ul wafa. Bai'ul wafa itu apa sih? Wa huwa bai'ul wafa al bai'u, jual beli, bisyarti annal bai'a, dengan syarat sesungguhnya orang yang menjual, mata raddas samana, ketika dia mengembalikan uang, yaruddul mushtari, pembeli mengembalikan
ilaihi kepada bai al-mabi'a barang yang dijual. Jadi bai'ul wafa. Bai'ul wafa itu yang memperbolehkan dalam keadaan darurat tentunya itu hanya Hanafiyah. Kalau di dalam mazhab lain nggak boleh. Bai'ul wafa itu bagaimana sih? Satu jual beli dengan syarat ketika penjualnya itu mengembalikan uang, maka si pembeli harus mengembalikan barangnya lagi. Lah koyo menggadaikan sesuatu lah ngono. Paham enggak? Ya toh. Kayak gade kan kayak ngono iku. Jadi bai'ul wafa itu apa? Ya. Al bai'u bi syarti annal bai'a mata radda tsamana yaruddul mushtari ilaihil mabi'a. Jadi satu jual beli dengan adanya syarat ketika si penjual mengembalikan uang kepada pembeli, maka pembeli wajib mengembalikan barang kepada penjual. Ngono. Lah kayak gitulah ya wis kayak gade ya kan ya. Aduh butuh uang rek. Wis sepeda motor saya kilo bawaan 10 juta tak ambil. Ngono. Setelah itu nanti kalau 10 juta dikembalikan, motor juga dikembalikan ke saya. Lah kayak gitu rohan dong, bukan jual beli dong. Ingat ya, beberapa istilah di dalam fikih itu detail. Kalau salah istilah saja nanti bisa jadi riba. Bukan riba, bisa jadi satu akad atau transaksi itu batal. Kalau batal, ya berarti dosa. Kan gitu. Ketika kita jual beli, Bu, saya beli, B, saya jual, akadnya sah atau bai'ul mu'athah tanpa adanya ijab qabul. Ya kan? Itu kan berarti kita telah memenuhi syarat-syarat yang ada di dalam fikih, dalam bab muamalah. Ya, jangan dikira seperti itu beres, enggak, semuanya bernilai pahala. Karena sampean sudah menyesuaikan diri dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala yang dituangkan di dalam fikih. Gitu. Kalau jual beli itu kan secara mazhab Syafi'i itu yang benar itu kan ada ijab qabul kan. Gitu. Ini loh Alam, saya beli kitab kamu. Oh, iya Pak, saya jual. Nah, itu ijab qabul, wajib ada dalam mazhab Imam Syafi'i. Kecuali ikhtiarnya Imam Nawawi, ya, bai'ul mu'athad atau jual beli tanpa adanya ijab qabul, ya, itu tetap sah. Tapi ikhtiarnya Imam Nawawi sudah keluar dari mazhab Imam Syafi'i dan itu enggak masalah. Makanya sampean pas ke warung moro-moro ngambil gorengan gitu aja. Ini dibilang nyuri di depan orangnya. Kan gitu. Dibilang gosip nanti juga bayar. Nah, kan nggak jelas. Kalau jual beli kan ya saya beli tempe sekian. Oke, saya jual. Nah, kan gitu. Nah, itu namanya mu'athad. Tapi tetap sah, nggak masalah. Tetap sah. Lah ketika itu ikhtiarnya Imam Nawawi, kalau sampean pengen Syafi'i tulen ya memang Bu saya beli. Nah, ada ijab qabul. Kalau sampean sering beli kitab di Surabaya, Ampel, itu sering loh penjualnya itu, Mas saya jual, gitu. Nek kalau yang beli itu nggak paham padahal mestinya dia iya Pak saya beli. Nah, ada ijab qabul. Meskipun nggak ada ijab qabul seperti itu ya tetap sah aja sih. Ya, tetap sah aja. Cuman dia pengen mengamalkan benar-benar transaksi dalam mazhab Imam Syafi'i itu tadi. Pun. Nah, di sini ada bai'ul wafa atau jual beli dengan satu akad kesetiaan atau perjanjian gitu ya. Jadi jual beli dengan syarat ketika si penjual mengembalikan harga yang telah dibayarkan oleh pembeli. Pembeli wajib mengembalikan sesuatu yang sudah dia beli. Gitu. Itu adalah bai'ul wafa gitu ya. Fahadha bai'un jual beli, walakinnahu akan tetapi baik fi hukmir rohn pada hukum rohn gadai. Lianna dzalika karena sesungguhnya rohn rohn maksudul aqidah ini maksud dari dua orang yang berakad fi bai'il wafa pada jual beli wafa. Wa dalilu buktinya ala annahu sesungguhnya baik fi hukmir rohn pada hukum rohn annal mushtariya sesungguhnya orang yang beli la yastati'u tidak mampu an yabi'a menjual sesuatu ishtarahu yang dia beli fahuwa maka dia mabi kal marhuni seperti barang yang digadaikan indahu pada
mustari. Seperti itu. Gitu. Jadi di dalam mazhab Hanafi, bai'ul wafa itu ya diperbolehkan dalam keadaan darurat. Kalau di kita menyebutnya rohen gadai, gitu. Di kita disebutnya rohen gadai. Tapi di mazhab Imam Syafi'i tetap disebut bai' jual beli. Gitu. Nah, dalilnya apa kok di kita dinamakan rohen? Dalilnya itu toh kan Hanafiyah sendiri tidak memperbolehkan pembeli dengan akad baik, ya, pembeli dengan akad baik tidak memperbolehkan dia menjual barang yang sudah dia beli. Gak boleh didol, gak boleh dijual. Ya nggak mau jual beli gimana? Wong saya sudah beli kok nggak boleh dijual lagi itu kan? Wong saya sudah beli kok nggak boleh dijual lagi. Ngono loh. Saya sudah beli kok nggak boleh dijual lagi. Ya nggak bisa seperti itu. Maka memang dalam hal ini tergantung mazhab mana yang kita ikuti, ya, tergantung mazhab mana yang kita ikuti. Ketika ada transaksi model seperti ini, berarti kalau kita kembalikan kepada kaidah al-ibratu fil uqud lil maqasidi wal ma'ani la lil alfadhi wal mabani, maka ini adalah termasuk rohen, bukan jual beli. Buktinya buktinya orang yang menjual, buktinya orang yang membeli tadi kan nggak bisa menjual barangnya lagi. Tetap dia harus mengembalikannya kan ngono. Ya kan lucu akhirnya. Gitu. Soal Nabi Muhammad. Jadi mazhab Hanafiyah itu termasuk ini ya. Usul fikihnya itu ala thariqatil fuqaha. Jadi usul fikih itu kan bagi jadi dua. Ada yang ala thariqatil fuqaha, ada yang ala thariqatil mutakallimin, ya. Kalau ala thariqatil fuqaha itu susah usul fikihnya mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi itu. Kalau mutakallimin, ahli ilmu kalam, itu 3 mazhab yang lain. Itu ala thariqatil mutakallimin. Makanya sama kalau sudah belajar usul fikih, ya, itu ya Imam Ahmad, kemudian Imam Syafi'i dan Imam Malik itu sama usul fikihnya seperti itu. Tapi Abu Hanifah beda karena dia thariqahnya sendiri. Itu dibahas dalam usul fikih insyaallah. Oke. Al-ibratu fil uqud lil maqasidi wal ma'ani la lil alfadhi wal mabani. Ibrah dalam satu akad didasarkan pada maksud dan makna, bukan pada lafal atau konstruksi kalimahnya. Gitu nggih, tapi ditinjau dari maksud dan makna. Makna apa yang terkandung dalam akad tersebut. Oke, paham nggih insyaallah? Oke, insyaallah yang seperti ini paham. Tinggal kita menerapkan dalam beberapa contoh muamalah yang lain gitu aja. Al-qaidatus salisatu, kaidah yang ketiga. Ini berdasarkan urutan ini ya, majalah Al-Majalah apa wingire? Halo lali aku. Majalah apa sih? Al-Adliyah, ya, Al-Majalah Al-Adliyah. Oke, Al-Majalah Al-Adliyah. Berdasarkan urutan-urutan ini. Majalah Adliyah. Jadi beberapa undang-undang perdata yang disusun pada zaman Turki Utsmani, gitu, di mana undang-undang tersebut itu dikumpulkan dengan maksud apa ya? Untuk menjadikan fikih itu mempunyai kaidah-kaidah tertentu. Dan itu telah kita bahas bersama-sama bagaimana kesinambungan atau antara hubungan atau kaitan antara usul fikih dan kaidah fikhiyah. Kaidah yang ketiga, al-yakinu, yakin, la yazulu, tidak bisa goyah bisyaki dengan keraguan. Yakin tidak bisa digoyahkan oleh keraguan, tidak bisa hilang dengan keraguan. Oke, perhatikan semuanya. Al-idrok, ada yang tahu maknanya idrok? Idrok itu jangkauan manusia, idrok. Idrok itu dibagi menjadi 3. Ada yang namanya yakin, ada yang namanya syak, gitu. Ada yang namanya dzon, gitu. Ada yang namanya dzon. Mestinya di sini ditambah satu lagi yaitu wahm. Oke, saya bahas. Sampean sudah paham? Ini ada di dalam konstruksi berpikir teman-teman. Cuman ini saya hanya memberikan musammayat tertentu saja di dalam istilah-istilah usul fikih dan ilmu kalam. Al-idrok, jangkauan manusia itu saya asumsikan 4 aja lah. 4 ya.
4 atau 5 wis 5 ben enak, biar jelas kalian. Al-idrak jangkauan manusia itu ada 5. Yang pertama adalah yakin atau ilm. Yakin atau ilm. Yakin atau ilm. 100% itu berarti yakin atau ilm. Ya, 100%. Pemahaman kita akan sesuatu kok 100% berarti ilm, berarti ya yakin. Gitu 100%. Yang kedua tingkatan di bawah yakin, yaitu dzon. Dugaan, perkiraan. Gitu. Dugaan, perkiraan. Kalau yang tadi yakin itu 100%, kalau dugaan berarti 51 sampai 99%. Ya toh? 51 sampai 99%. Pun. Yang ketiga syak 50-50. 50%. Berarti ragu kan? Gitu, ragu nggih? Ragu. Di bawahnya syak ada waham. Waham itu apa? 2 sampai 49%. Waham itu ya linglung ya wis mboni sore syak, gak ngerti. Kalau 0% bodoh jahil. Kan gitu. 5. Paham nggih? Idraknya manusia itu seperti itu. Lah, imannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus mencapai level ilmul yaqin 100%. Enggak boleh 99% atau 99,99% enggak boleh. Harus 100%. Dan imannya orang berdasarkan nazar atau belajar ilmu tauhid, belajar ilmu syariah, belajar ilmu macam-macam, itu muttafaq ala imanihi. Berarti imannya itu benar-benar disepakati oleh para ulama sah. Yang masih diperdebatkan tuh imannya orang yang Islamnya ikut-ikutan. Islam KTP. Naudzubillah. Di Malang bagian selatan, Sumber Manjing Kulon, Sumber Manjing Wetan, itu pagi nyanyi haleluya di gereja, malam ikut tahlilan itu biasa. Naudzubillah. Sampean mungkin di sini seperti surga, makan, kari makan, setoran Quran. Kalau sudah terjun benar di masyarakat, masya Allah, kompleks sekali masyarakat kita. Gitu ya. Dan itu ya bukan kok mereka bukan semata-mata karena tidak tahu mboten. Yus, mau makan, kan nanti dia bisa makan. Nanti kalau malam tahlilan ada berkatannya ya makan, kan gitu. Haleluya nanti dikasih Indomie gitu. Naudzubillah. Ya, naudzubillah. Nah, kalau imannya orang benar-benar ilmu yakin berdasarkan nazar, dia benar-benar tahu bahwasannya alam semesta ini butuh pencipta. Dan pencipta itu idealnya mempunyai kriteria tiada awal tiada akhir. Tidak berlaku baginya ruang maupun waktu. Ya, tidak berlaku pertanyaan di mana, aina Allah, tidak berlaku. Karena aina itu pertanyaan untuk makhluk. Sementara tidak berlaku Allah kapan, tidak berlaku karena ruang dan waktu ciptaan Allah Ta'ala. Enggak berlaku bagi Allah Ta'ala ruang dan waktu, kan gitu. Saya ingin menyampaikan ke sampean, ya di sini nanti kita membahas al-yaqinu la yazul bisyak. Jadi yakin, satu keyakinan, ilm 100% ya berarti. Ya, 100%. Tidak bisa digoyahkan oleh keraguan. Keraguan itu berarti berapa persen? 50%. Ragu itu iya enggak ya, ngene enggak ya, gitu. Habis wudu wis toh. Predikat dia adalah mutawaddi, orang yang berwudu. Dapat 10 menit langsung aku mah ngentut gak ya? Aku mah ngentut gak ya? Padahal dia juga tidak menemukan suara, tidak menemukan aroma. Ya wis, al yaqinu la yazulu bisyak. Satu keyakinan tidak bisa digoyahkan keraguan. Ya sudah, ambil hukum yang pertama yaitu yakin, wudu. Sebenarnya ini nanti ada kaitannya dengan kaidah setelahnya. Jadi al aslu baqa'u makana ala makana wal yaqinu la yazulu bisyak. Seperti itu. Oke, al yaqinu yakin. Kita kembali ke teks. Al yaqinu yakin. Yakin itu apa? Al jazmu. Menegaskan
atau memastikan biwuqu'i syai'i atas jatuhnya sesuatu au adami wuqu'ihi atau tidak adanya jatuhnya sesuatu atau ketiadaan sesuatu. Jadi yakin itu apa? Memastikan ada atau tidak. Itu yakin. Memastikan adanya sesuatu atau tidak adanya sesuatu itu yakin. Wayalihi, setelah yakin ada derajat dzon. Dzon itu apa? Dugaan. Nonton nggih. Sesuatu yang yakin itu contohnya apa? 1 tambah 1 2. Yakin itu. Kan ngonten. Lek dugaan iki piye? Jarak antara Mamba Usolihin Malang ke Suci adalah 93 km. Perkiraan paling sing zon-zon tok, paling ya entah bisa lebih dikit, bisa napa? Kurang dikit kan seperti itu. Berarti zon. Ya, berarti zon. Wayalihi adzon al-ghalib. Wayalihi setelah jazm adzon, ada dzon al-ghalib yang biasanya ada hukum ghalib biasa, kebiasaan. Wa huwa dzon tarjihu ahadil tarafaini. Ya. Mentarjih atau memenangkan salah satu pihak. Maksudnya salah satu pihak iki ya apa? Tarjihu ahadil tarafaini. Kita punya pilihan dua. Nggih. Antara ragu atau tidak ragu. Antara iya atau tidak. Kan gitu, bukan antara iya atau tidak, atau ragu atau tidak ragu, aja iya dan tidak, iya dan tidak nanti yakin nanti. Gitu nggih. Antara ragu dan tidak ragu. Kan ngono. Berarti kita sedang mentarjih atau memenangkan salah satu antara dua kutub. Ya. Saya pilihannya dua, kepingin dzon apa syak, kan gitu. Kalau syak itu kan ragu-ragu, mamang. Kalau dzon itu kan dugaan, berarti derajat di atas mamang atau derajat di atas ragu. Wasyaku ragu, wa huwa taraddud. Taraddud niku ya ragu. Fi wuqu'i syai'i pada jatuhnya sesuatu. Wa adami wuqu'ihi dan tidak jatuhnya sesuatu ala sawai derajat yang sama. Jadi ataraddudu fi wuqu'i syai'i wa adami wuqu'ihi ala sawa. Kebingungan antara iya atau tidaknya sesuatu itu sama. Iya atau tidak itu lho padha, berarti ragu. Ngoten nggih, berarti ragu. Faman barang siapa tayakona yakin atau harota suci wasyakka kemudian wasyakka dan ragu bil hadatsi akan satu hadas fahuwa mutatahhir, maka dia bersuci. Di dalam hadis dijelaskan waju'ilat liyal ardu masjidaw wa tahura. Ada yang pernah dengar hadis tersebut? Waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Waju'ilat liyal ardu masjidaw wa tahura. Jadi bagiku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbagai tanah atau bumi ini bisa digunakan untuk masjid tempat sujud dan itu hukumnya suci. Berarti hukum asalnya adalah suci. Wes, iki termasuk ard kan ya di sini. Termasuk ard. Berarti hukum asalnya adalah suci. Datang teman sampean, kayaknya tadi di sini itu ada ada sesuatu yang najis gitu. Kayaknya. Berarti dia masih ragu. Dipastikan di situ nggak ada apa-apa. Aroma, kemudian rasa, kemudian warna yang nggak ada. Ya wis berarti ambil hukum yakin. Kan gitu. Karena apa? Satu keyakinan tidak bisa digoyahkan dengan keraguan. Ngoten. Orang ragu was-was itu bahaya loh ya. Itu termasuk penyakit. Dan ada treatment ruqyah tersendiri untuk orang yang untuk orang yang kena penyakit was-was itu. Nggih, kena penyakit was-was. Allah. Wah, bolak-balik itu kurang baik. Ya, itu kurang baik. Itu perlu ditreatment itu. Harus
Yus Allah langsung aja, nggak usah langsung berkali-kali Allah Allah terus. Wal mafkudu, orang hilang. Wa huwa mafkud alladzi ghaba an baladihi, yang hilang dari daerahnya alladzi. Wala yu'rafu khabaruhu, dan tidak diketahui kabarnya alladzi mafkud. Annahu, sesungguhnya mafkud, hayyun hidup, au mayyitun atau mati. Tajri berlaku alaihi pada mafkud ahkamul ahya'i, hukum-hukum orang yang masih hidup. Fima kana lahu alladzi lahu hayy. Fala yuwarrithu, maka tidak bisa mewaris. Wala tabinu imro'atuhu, dan tidak bain imro'atuhu. Bain itu tercerai, bain ya, bainunah kubro. Bainunah suhro, bainunah kubro. Ono sing bainunah suhro, ada bainunah kubro. Bainunah suhro, kalau kubro itu ya wis bain, pisah, dinikah orang lain nanti. Wala tabinu, dan tidak bain imro'atuhu, perempuannya mafkud, li'anna hayatahu, karena sesungguhnya kehidupannya mafkud, hina taghibuhu mutayaqqanatun, hina taghibuhu, ketika ghaib hu mafkud mutayaqqanatun, yakin, bisa dipastikan. Uripe pasti. Wa mautuhu, kematiannya mafkud, qoblal muddati, sebelum suatu waktu, al madrubati, yang ditentukan syara'an, secara syariah, masykuk, masih diragukan. Fayadkhulu, maka masuk tahta qaidati al yaqinu la yazulu bisyak, maka masuk dalam kaidah al yaqinu la yazulu bisyak. Yang seperti ini mungkin sampai agak semi-semi bingung, semi-semi ketawa gitu ya. Tapi percayalah, yang seperti ini di Timur Tengah banyak sekali. Orang yang satu daerahnya, guru-guru kami banyak menceritakan, satu daerah misalnya di Halab, atau di Halab itu Aleppo. Ya, Halab Aleppo. Halab itu Aleppo. Kalau Homs, HOMS, Homs itu Hims, kan gitu. Di sana itu banyak orang perempuan yang nggak tahu kemana larinya, nggak tahu kemana perginya, suaminya kemana tuh nggak tahu, entah mati atau hidup gara-gara fitnah yang terjadi, kan gitu, nggak tahu kemana. Nah ini membahas hal tersebut, mafkud, orang yang hilang. Nah, orang yang hilang, yang tidak ada di daerahnya, tidak bisa dipastikan kabarnya antara hidup atau mati, maka berlaku baginya hukum dia masih hidup. Ya. Maka dalam hal ini, karena dia dihukumi dia masih hidup, nggak boleh langsung hartanya diperebutkan. Diperebutkan, diwarisno, langsung dihukumi warisan, ngono nggak boleh. Istrinya juga tidak lantas langsung bain sebab suaminya mati, kan ngonten. Karena kehidupannya dia bisa dipastikan yakin ada. Ya wis, karena asal dari hukum orang tersebut itu masih ada, cuman saiki gak ngerti nanti ngono wae. Kan gitu kan. Antara hidup dan matinya kan syak, kita nggak tahu, nggak bisa memastikan, nggak ada bukti. Kan gitu. Berarti yang berlaku adalah dia masih hidup. Maka masuk dalam kaidah al yaqinu la yazulu bisyak. Sampai berapa lama si istri menanti? Nanti kita bahas, ini ada di sini nanti. Qala ta'ala innal dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Ya. Jadi satu dugaan itu ya enggak bisa sama. Enggak bisa dijadikan dugaan itu loh ya, bukan yakin. Enggak bisa dijadikan hujjah. Enggak bisa memberikan kita faedah hak. Wa hadhil qaidatu, kaidah ini. Oh cepet ya, susahnya 9 ini. Wa hadhil qaidatu, kaidah ini tuayyiduha, didukung qaidah as-sunnatu sunnah, wal aqlu, dan akal. Akal ada ini, dalil nakli dan aklinya ada. Amma minas sunnati, adapun dari sunnah, faqad warada fil ahadithi, sungguh ada hadis annal mutawaddi'a, sesungguhnya orang yang berwudu, idza syakka, ketika
ragu fi intiqadi wudu'ihi, seputar rusaknya wudu orang tersebut, fahuwa ala wudu'ihi, maka dia dalam keadaan berwudu as-sabiqi, wudu yang telah lalu, al-mutayaqqani, yang telah dipastikan yakin. Wa tasihhu sah bihi, sebab wudu, sholatuhu, sholatnya mutawaddi, hatta yatahaqqaqa, sehingga dia memastikan sesuatu yang kudu yang merusak wudunya mutawaddi, merusak poma ya, fa'ilnya ma. Wala ibrata, dan tidak ada ibrah bidzalika naqad, wala ibrata bidzalika syakku, bidzalika syakki, dan tidak ada ibrah pada keraguan tersebut. Artinya gini, al yaqinu la yazulu bisyak didukung oleh kaidah, didukung oleh sunnah dan kaidah akli. Sunnah, okay, ada satu hadis, ya, ada satu hadis, hadisnya ini akhrajal Bukhari, syukiya, diwaduli, dilapori, syaka yashku, shikaya, syakwa, isim masdarnya syakwa, kalau masdar ghairu mimnya shikaya, gitu nggih. Syukiya, dilapori ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-rajulu, seseorang yajidu, menemukan asyai'a, sesuatu fi sholati, dalam sholatnya, hatta yukhayyala ilaihi, sehingga dia ragu, khayal, bingung lah antara ya tidak atau bagaimana ngoten. Faqala la yantafilu ay la yansorifu, tidak boleh buyar, bubar, la yantafilu, tidak bubar, tidak membatalkan sholat, hatta yasma'a, sehingga mendengar sautan, suara, au yajida, atau menemukan rihan, aroma. Nah, Rasulullah pernah dilapori ada orang itu ragu, dan sedangkan dia dalam keadaan sholat. Rasulullah hanya menyatakan jangan sampai dia membatalkan sholat tersebut sampai benar-benar bisa dipastikan adanya suara atau aroma, kan gitu. Kalau tidak ada suara, tidak ada aroma, kemudian ada asumsi, oh saya ini tadi batal apa enggak, ya berarti itu ragu. Ya wis, al yaqinu la yazulu bisyak, seperti itu. Sebenarnya eratlah kaitannya dengan al-aslu baqa'u makana ala makana ini nanti. Wa akhraja Muslimun, Imam Muslim, wa Abu Dawud, wa Tirmidzi. Tirmidzi itu dhabitnya bisa 3. Tirmidzi, Turmudzi, Tarmidzi. Itu kalau sama cek di Tahdhibul Asma wal Lughat Imam Nawawi itu seperti itu. Wa akhraja Muslim, idza wajada, ketika menemukan ahadukum, salah satu dari kalian, fi batnihi, pada perutnya, syai'an, sesuatu, fa ashkala muskil alaihi, bagi ahad, akhraja, apakah keluar, amla, atau tidak, keluar sesuatu apa tidak, fala yakhrujanna, maka janganlah keluar ahad minal masjid, dari masjid, hatta yasma'a, sampai dia mendengar sautan, suara, au yajidarihan, atau menemukan aroma. Nonton ya, jika diantara kalian muskil, ini tadi saya keluar sesuatu apa enggak ya, aroma enggak ada, suara juga enggak ada, maka yang diambil hukum adalah bersuci. Bersuci. Insya Allah ini baru awal-awal ya. Nanti kalau beberapa kaidah-kaidah yang lain itu, masya Allah, bisa kita terapkan pada kehidupan kita sehari-hari. Contohnya adalah lil wasaili hukmul maqasid. Ada yang pernah dengar? Lil wasaili hukmul maqasid. Jadi pada hukum sarana dan prasarana itu berlaku hukum yang membawa orang tersebut pada sarana dan prasarana tersebut. Tak kasih contoh biar nggak bingung. Ya, tak kasih contoh. Sholat Jumat itu hukumnya wajib kan? Wajib ya. Fardhu ain bagi laki-laki mukallaf, mukim, mustautin, seperti itu. Lah,
untuk mewujudkan satu jamaah sholat Jumat di suatu daerah kan butuh beberapa sarana dan prasarana. Maka menyiapkan berbagai macam sarana dan prasarana untuk mewujudkan satu sholat Jumat yang sah, hukumnya menjadi wajib. Menciptakan suasana yang aman biar tercipta sholat Jumat berjamaah, wajib hukumnya. Menyediakan masjid atau tempat ya biar bisa terlaksana satu sholat jamaah, berarti hukumnya menjadi wajib. Adanya khutbah, adanya khotib, adanya imam, adanya orang bisa membaca Al-Quran di tempat tersebut, berarti hukumnya wajib. Itu namanya lil wasaili hukmul maqasid. Maka pada beberapa hukum sarana dan prasarana itu mengikuti tujuan dari satu ibadah yang dituju. Paham nggih? Hukum suatu prasarana dan sarana itu mengikuti ibadah atau satu ritual yang sedang diupayakan, yang sedang dituju. Ngoten. Sallallahu Nabi Muhammad. Teman-teman di sini kan dalam rangka menggugurkan fardu kifayah di daerahnya masing-masing kan. Termasuk fardu kifayah itu apa? Adanya orang bisa menguasai Al-Qur'an, orang hafal Al-Qur'an. Nah, itu kan sama menggugurkan fardu kifayah tersebut, luar biasa. Gitu. Wa yatafarra'u, menjadi cabang an hadhil qaidati, dari kaidah ini al-katsiru minal furu', banyak sekali cabang-cabang. Minha diantaranya idza sabata aqdun, ketika tetap satu akad, bainasnaini, antara dua orang, wa waqa'a syakku, timbul rasa keraguan, fi fashihi, pada rusaknya akad, fal aqdu qaim, maka akadnya tetap ada. Wa idza tahaqqaqa dainun, ketika ada hutang yang jelas, ala syakhsin, atas seseorang, tsumma mata, kemudian mati, wa syakakna, dan kita ragu, fi wafaihi, atas pelunasan dain, fadainu baqin, maka hutangnya tetap ada. Pon al yaqinu la yazulu bisyak, ada satu akad yang sudah terjalin atau sudah terjadi, kemudian ada keraguan, akadnya ini rusak apa enggak ya, maka akadnya tetap ada. Ada satu hutang, satu hutang tetap pada seseorang, misalnya jangan siapapun di sini, ada orang punya hutang mati loh, soalnya mati contohnya bahaya. Ada orang punya hutang kemudian mati, kan ngatan. Terus kita itu yang masih hidup ragu apakah dia sudah melunasi atau tidak, ragu kan, berarti yang dianggap adalah belum melunasi, utangnya masih ada, fadainu baqin, utangnya tetap ada, karena kita ragu itu mau, kecuali kalau jelas ya korinahnya, ada saksinya, ini utangnya telah dilunasi, ini buktinya, transfer. Oh ini ada yang yang bersangkutan sudah menerima uang, yo karwane kalau itu sudah masuk selesai urusannya, kan ngonten. Wa idza halakat, ketika hancur al wadi'atu, barang titipan, indal wadi'i, pada orang yang dititipi, wa syakakna, dan kita ragu, fi annaha, wadi'ah tersebut halakat, rusak, bita'addihi, sebab ta'addi itu artinya iki lho rek, kesengajaan, iya kok. Bita'addihi, sebab kesengajaannya, wadi' alaiha, atas wadi'ah, au taksirihi, taksir itu bahasa Jawanya pepeko. Apa bahasa Indonesianya Ustadz Nasrullah, pepeko itu bahasa Indonesianya apa? Teledor, ceroboh. Yo. Teledor, ceroboh. Taksir, muqassir. Ngoten nggih. Atau kecerobohan orang tersebut, atau keteledoran orang tersebut. Au qadaan au qadron, atau qada atau kira-kiranya, fahuwa ghairu dhamin, maka dia tidak menanggung, li'anna sifatal amanah, karena sifat amanah
Hiya sifat amanah al-mutayaqqanah yang diyakini indal aqdi terjadi ketika akad. Fala tazulu maka tidak hilang bisyaki sebab keraguan fi husuli ta'addi pada hasilnya kesengajaan awi taksiri atau kecerobohan keteledoran. Seperti itu. Jadi ketika ada satu barang titipan yang dititipkan kepada orang yang dititipi. Nonton. Terus kita ragu. Ya. Kita ragu barangnya rusak. Kita ragu apakah barang tersebut itu rusak karena kesengajaan yang punya, yang dititipi, atau keteledoran yang dititipi, nonton, maka dia tidak menanggung barang tersebut. Karena di dalam fikih itu dijelaskan li'anna yadul wadi'ah yadul amanah. Yadul amanah. Ya, kalau kita belajar di dalam beberapa akad, nggih, fikih niku ada yad amanah, ada yad dhaman, ada yad kafalah. Tapi kalau wadi'ah itu yadnya adalah yad amanah, yad itu tanggungan. Ya, tangannya itu yad amanah. Berarti dikembalikan ke hukum asal. Dia kalau dia sampai berani menitipkan kan karena percaya. Karena percaya orang tersebut bisa menjaga barang tersebut. Terus sekarang kamu ragu barangnya itu rusak karena kesengajaannya dia atau keteledoran dia, ragu ngono lah. Ya berarti tetap orang yang bersangkutan yang dititipi tidak sampai menanggung atau mengganti barangnya. Ngoten. Al aslu baqa'u makana ala makana. Lanjut Arek. Tak lanjutkan dulu nanti kalau nggak cukup waktunya kita lanjutkan insyaallah. Al aslu baqa'u makana ala makana. Hukum asal sesuatu adalah tetap dalam keadaannya atau tetap dalam keadaan semula. Al aslu hukum asal segala sesuatu baqa'u makana tetap dalam keadaannya ala makana atas keadaan semula. Ngoten. Sebenarnya erat kaitannya dengan sebelumnya nih kaidah. Bahkan di beberapa kitab qawaid faraid bahiyah misalnya, ya faraid bahiyah niku bunyi kaidahnya al aslu baqa'u makana ala makana wal yaqinu la yazulu bisyak. Nah, gitu lanjut. Mestinya seperti itu. Dan ini nanti erat kaitannya dengan pembahasan istishab di dalam usul fikih. Ya. Istishab itu salah satu sumber di dalam istinbat hukum. Al-Qur'an, hadits, ijma', qiyas, istishab, istihsan, uraf, amalu ahli Madinah. Oh, banyak. Quran hadis tok enggak banyak gitu. Ya, wallahu alam. Insyaallah kita bahas pertemuan berikutnya insyaallah.